Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di ruang ilmiah ini. Hari ini saya akan membahas mengenai bab 5 dari skripsi, yaitu mengenai kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan di dalam skripsi. Kenapa hal ini penting? Karena banyak mahasiswa yang melakukan atau membuat kesimpulan di dalam tugas akhirnya itu terlalu bertele-tele atau tidak menjawab dari tujuan penelitian. Sehingga orang membacanya itu tidak mampu memahami, apalagi orang awam ketika membaca kesimpulan dari skripsi Anda atau tidak mampu memahami apa yang menjadi inti atau isi dalam skripsi itu. Oleh karena itu, salah satu tahapan penting dalam menyelesaikan tugas akhir adalah bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda untuk membuat kesimpulan di dalam skripsi yang baik. Yang pertama adalah ringkas dan jelaskan temuan utama. Nah, kesimpulan itu harus memuat ringkasan. Jadi, buat seringkas-ringkas mungkin dari temuan utama yang didapatkan di dalam penelitian Anda. Harus dapat memperjelas dan memberikan penjelasan mengenai apa yang telah Anda temukan selama melakukan penelitian. Yang kedua, hubungkan temuan dengan tujuan penelitian. Ini adalah hal yang paling penting ya. Ketika membuat sebuah kesimpulan, itu harus sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitiannya A, maka di dalam kesimpulannya adalah menjawab tujuan penelitian A. Kalau tujuan penelitiannya B, maka harus sesuai dengan tujuan penelitian B. Nah, Anda harus dapat menghubungkan ya temuan yang telah Anda jelaskan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pastikan bahwa kesimpulan ini benar-benar menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Kemudian yang ketiga, hindari pengulangan. Nah, pastikan bahwa kesimpulan yang Anda buat itu tidak mengulang kembali apa yang sudah Anda jelaskan di bab-bab sebelumnya. Jangan mengulang kembali misalnya tujuan penelitian, metode penelitian, atau hasil penelitian yang telah Anda jelaskan sebelumnya. Tetapi buatlah kesimpulan yang tidak menjelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pengulangan ini terjadi ketika kita meng-copy paste apa yang dari hasil penelitian kemudian kita copy paste ke kesimpulannya. Jadi dalam hal ini tidak mengulangi kembali dalam tujuan penelitian, artinya bahwa kita ini menjawab tujuan penelitian, bukan mengulangi kata-kata yang ada di dalam tujuan penelitian. Kemudian kita tidak perlu menjelaskan atau menguraikan metodologi penelitian atau metode penelitian yang kita gunakan di dalam kesimpulan. Atau misalnya di dalam hasil dan pembahasan, kemudian kita copy paste dari hasil pembahasan, kemudian kita masukkan ke dalam kesimpulan. Jadi tidak perlu seperti itu ya. Kalau misalnya si pembaca akan membaca lebih jauh lagi dari hasil penelitian kita, maka dia akan membaca keseluruhan atau hasil-hasil yang ada dalam penelitian kita. Jadi tidak perlu kita jelaskan kembali di dalam kesimpulan. Cukup kesimpulan inti dari apa yang menjadi temuan kita. Disitulah kita menjelaskan. Tentunya temuan kita itu sesuai dengan tujuan penelitian. Apa yang menjadi tujuan penelitian, maka kita hubungkan dengan temuan kita. Ya, inti dari temuan kita. Jadi tidak perlu bertele-tele menjelaskan panjang lebar di dalam sebuah kesimpulan sehingga tidak mengulangi kata-kata apa yang menjadi isi di dalam bab-bab sebelumnya dengan kesimpulan. Kemudian gunakan bahasa yang jelas ya. Keempat, gunakan bahasa yang jelas dan tentunya mudah dipahami. Nah, kesimpulan itu harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, yang dimengerti. Sebisa mungkin bahasa yang kita gunakan itu mudah dipahami oleh si pembaca yang di luar dari bidang kita atau orang awam. Ya, kalau misalnya orang awam pun itu bisa mengerti apa yang menjadi kesimpulan kita, maka otomatis orang yang sama dengan bidang kita memahami apa yang menjadi kesimpulan yang kita buat. Jadi membuat kesimpulan itu adalah inti dari hasil penelitian utama temuan penelitian kita yang tentunya si pembaca atau misalnya orang awam sekalipun ketika dia membaca kesimpulan kita itu memahami apa yang menjadi hasil penelitian.
Ya, ketika kita membuat kesimpulan inti dari kesimpulan itu, dia memahami keseluruhan isi dari hasil penelitian kita. Isi skripsi kita itu tidak perlu dijelaskan kembali di dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan itu hanya memuat inti utama penelitian kita yang kita buat, yang kemudian kita hubungkan dengan tujuan penelitian. Nah, sehingga dikatakan bahwa kesimpulan itu harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu teknis, ya. Tidak terlalu teknis itu ya kalau misalnya mau melihat atau membaca secara teknis, maka dia perlu membaca isi dari skripsinya. Tetapi yang kita buat adalah inti dari temuan kita. Ketika dia membaca misalnya bahwa temuan kita menarik dan ingin mengetahui lebih jauh lagi, maka secara teknis, secara detail, dia akan atau si pembaca akan membaca hasil dan pembahasan dari penelitian atau dari skripsi. Nah, pastikan bahwa kesimpulan yang Anda buat itu mudah dipahami oleh pembaca, yang tentunya tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang sama dengan kita, ya, atau yang sama dengan Anda. Nah, kalau misalnya yang tidak memiliki latar belakang pun memahami, bisa dipahami, maka orang lain pun yang sama dengan bidang kita bisa memahami apa yang menjadi kesimpulan yang Anda buat. Dan yang kelima adalah tetapkan batasan kesimpulan. Nah, harus ada batasan-batasan kesimpulan. Oleh karena itu, ketika kita menghubungkan kesimpulan dengan tujuan penelitian, maka kita punya batasan apa yang kita simpulkan. Kalau tujuan penelitian kita 2, maka kita harus menjawab tujuan penelitian tersebut. Maka kita harus menyimpulkan 2 dari tujuan penelitian tersebut. Jadi harus punya korelasi antara tujuan dengan kesimpulan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk paragraf, ya batasi kesimpulan dalam 1 atau 2 paragraf saja. Jadi jangan membuat kesimpulan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Semoga apa yang menjadi penjelasan ini bisa dipahami. Inti dari semuanya ini adalah kesimpulan itu adalah bagaimana kita membuat suatu ringkasan atau menjelaskan temuan utama, inti utama dari temuan kita. Nah, inti utama dari temuan kita kemudian itu menjawab dari tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian kita 2, maka kita membuat kesimpulan 2. Nah, lebih bagus dibuat dalam bentuk poin-poin. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk paragraf, ya cukup 1-2 paragraf, tidak perlu paragrafnya juga terlalu panjang. Kemudian kesimpulan itu ya jangan mengcopy lagi dari apa yang menjadi hasil di bab-bab yang sudah kita jelaskan di dalam hasil dan pembahasan, ya. Tetapi kita membuat kesimpulan inti secara ringkas dan jelas. Misalnya kita membuat kesimpulan produksi padi meningkat. Nah, meningkatnya seperti apa? Atau sebagian besar penduduk di daerah A adalah laki-laki. Sebagian besar itu seperti apa? Berapa persen? Nah, lebih bagus lagi, lebih dispesifik lagi kalau kita misalnya membuat kesimpulan sebagian besar atau jumlah produksi padi sebanyak 10 ton. Nah, dengan demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara membuat kesimpulan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, maka Anda dapat membuat kesimpulan skripsi yang baik dan sesuai dengan penelitian yang Anda lakukan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Ruang Ilmiah. Terima kasih.